'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Halo everyone, kenalin nama aku Adinda Naila Putri. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng dan bahas terkait hal yang mungkin terdengar berat tapi bisa kita bahas secara enjoy, yaitu konsep dasar auditing. Nah, di sini aku bakalan bahas terkait sejarah singkatnya, perbedaan akuntansi dan auditing, juga jenis-jenis audit. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kulik bareng-bareng materinya. Pertama, kita mundur dulu ke belakang ya teman-teman. Nah, auditing itu udah ada sejak zaman Mesopotamia loh. Nah, orang Mesir kuno, mereka udah ngecek catatan pajak, orang Yunani udah ngecek rekening pejabat publik, sampai ke orang Romawi yang udah nge-compare antara pengeluaran dengan bukti pembayaran. Selanjutnya masuk ke Inggris, abad pertengahan, bangsawan itu nunjuk auditor buat nge-review catatan pelayan mereka. Nah, dari sinilah lahir auditing modern, yang dimana menyebar ke Amerika pada abad ke-19. Lalu pada abad ke-20 lah, auditing ini disebut sebagai profesi resmi dengan standar dan kode etik. Jadi bisa dibilang auditing ini lahir dari kebutuhan manusia buat trust terhadap informasi keuangan. Nah, audit ini berkembang menjadi profesi dengan struktur yang lebih ilmiah. Oke, strukturnya itu bisa teman-teman bayangkan bentuknya seperti piramida, di mana bagian bawahnya ada yang bernama filosofi auditing, yang membahas atau terkait dengan nilai dasar dari audit, fondasi dari audit, dan etika. Lalu masuk ke konsep auditing, di mana di konsep auditing ini akan lebih kompleks lagi terkait prinsip utama dari audit. Selanjutnya ada struktur konseptual, di mana mengeneralisasikan terkait inti teori dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada pedoman audit. Nah, pedoman audit ini merupakan standar yang akan menjadi arahan para praktisi. Nah, puncaknya itu terdapat praktik audit. Nah, praktik audit inilah yang dilakukan secara langsung atau diterapkan di dunia nyata secara langsung. Oke teman-teman, kita lanjut. Teman-teman pernah nggak sih berpikir apa sih bedanya antara akuntansi dan auditing? Jadi akuntansi dan auditing itu ibaratnya saudara dekat ya teman-teman. Bedanya gini, akuntansi bertugas untuk bikin laporan keuangan. Dia mencatat, mengklasifikasi, terus meringkas laporan keuangan tersebut. Nah, sedangkan auditing, dia berfungsi atau bertugas untuk ngecek laporan itu, apakah laporannya itu sudah sesuai dengan standar dan apakah laporan tersebut bisa dipercaya. Jadi kedua hal ini memang berbeda namun saling keterkaitan satu sama lain. Jadi akuntansi membutuhkan auditing untuk membuktikan bahwa apa yang dilaporkan atau apa yang disajikan itu dapat dipercaya. Nah, di dunia nyata teman-teman ada masalah yang disebut information asymmetry. Apa sih itu? Jadi information asymmetry ini ketimpangan informasi. Contohnya gini, manajemen itu tahu detail tentang kondisi perusahaan, tapi investor, kreditur, atau masyarakat itu cuma bisa lihat laporan. Nah, bisa saja laporan itu bias ke kepentingan manajemen saja teman-teman. Makanya ada yang namanya auditor independen buat netralin laporan itu sehingga hasil laporannya itu lebih andal, dapat dipercaya dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Oke teman-teman, kita lanjut. Muncul pertanyaan, kenapa sih audit itu penting? Nah, audit itu penting karena ada beberapa resiko atau ada beberapa masalah yang timbul nih, sehingga audit ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, salah satunya yaitu ada konflik kepentingan. Contohnya laporan ini tuh bisa saja memihak untuk atau bisa saja memihak kepada beberapa pihak saja atau terjadi ketimpangan. Nah, selanjutnya ada manipulasi. Di dalam laporan bisa saja data itu sengaja diubah demi keuntungan tertentu, bisa saja terjadi fraud di dalamnya. Nah, selanjutnya ada transaksi yang makin kompleks. Kenapa audit diperlukan? Karena transaksi yang makin kompleks ini menyebabkan bisa saja menimbulkan peluang salah catat informasi. Nah, hal ini tuh tidak boleh sampai terjadi karena ketika ada salah informasi, misinformation, akan terjadi beberapa kerugian ke depannya. Bisa saja ada resiko-resiko yang terjadi ke depannya yang merugikan perusahaan. Oleh sebab itu audit diperlukan. Jadi audit ini kayak pelindung, pengaman terhadap laporan keuangan, sehingga laporan keuangannya itu bisa lebih trust lagi, orang-orang bisa lebih percaya dan usernya itu lebih dipercaya dan dalam tanda kutip itu layak dan baik dalam melakukan pelaporan.
Oke teman-teman, ternyata audit ini ada beberapa jenis loh. Nah yang pertama itu ada audit operasional. Audit operasional ini berfungsi untuk ngecek efektivitas, efisiensi, dan ekonomi kegiatan dari perusahaan. Selanjutnya ada audit ketaatan. Nah audit ketaatan ini dia berfungsi untuk ngecek apakah perusahaan ini sudah sesuai dengan atau sudah taat terhadap peraturan atau prosedur yang ada. Apakah prosedurnya itu sudah dipatuhi oleh perusahaannya teman-teman. Nah selanjutnya yang ketiga itu ada audit internal. Nah audit internal ini adalah audit yang dilakukan oleh tim dari dalam perusahaan. Jadi selain audit internal ini ada kebalikannya nih, audit eksternal. Nah audit eksternal ini dia merupakan auditor yang berasal dari luar perusahaan. Nah kerap kali audit eksternal ini auditornya tuh harus independen dan harus memberikan opini yang netral terhadap laporan keuangan. Nah, yang terakhir itu ada audit EDP atau Electronic Data Processing Audit. Jadi dia itu fokusnya kepada sistem yang berbasis komputer. Apakah sistem yang digunakan itu sudah sesuai dalam mengecek laporan keuangan. Jadi ini cocok banget digunakan di era digital saat ini ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita bahas terkait jenis audit, selanjutnya kita akan bahas terkait siapa yang melakukan audit tersebut. Jadi yang melakukan audit adalah auditor. Nah auditor ini juga memiliki beberapa jenis. Nah salah satunya yaitu ada auditor pemerintah. Jadi auditor pemerintah ini berfokus untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara teman-teman. Nah contohnya seperti BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, atau BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah selanjutnya setelah auditor pemerintah ada yang namanya auditor internal. Nah auditor internal ini seperti yang sudah kita bahas di jenis-jenis audit tadi. Auditor internal ini adalah tim atau auditor yang berasal dari dalam perusahaan. Jadi dia berfungsi untuk mengecek apakah kebijakan dan prosedur manajemen itu udah dijalankan dengan baik. Nah yang terakhir ada auditor eksternal atau auditor yang berdiri sendiri. Jadi auditor eksternal ini berfungsi untuk melakukan audit secara independen dan netral. Jadi mereka harus independen dan netral agar informasi yang disajikan itu lebih dapat dipercaya. Oke teman-teman, kita lanjut ke dalam profesi akuntan publik. Jadi akuntan publik ini tidak hanya menawarkan jasa audit teman-teman, tapi juga menawarkan beberapa jasa lainnya. Contohnya ada jasa assurance. Jadi jasa assurance ini meningkatkan kualitas informasi agar lebih andal dan dapat dipercaya. Nah selanjutnya ada jasa atestasi. Nah audit ini termasuk dalam jasa atestasi. Jadi di jasa atestasi itu ada audit, ada review, dan pemeriksaan. Selanjutnya ada jasa non assurance. Jadi di jasa non assurance ini berisi kayak perpajakan, konsultasi, sampai implementasi teknologi informasinya. Jadi kunci profesi akuntan publik ini harus independensi teman-teman, harus berdiri sendiri. Jadi tanpa independensi, opini auditor itu nggak ada artinya. Makanya auditor publik harus pegang teguh pada etika, jujur, objektif, dan profesional. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di penghujung video. Nah konsep dasar auditing itu kalau mau dibahas memang sangat luas ya teman-teman. Mulai dari sejarahnya, perbedaannya dengan akuntan, sampai profesi akuntan publik. Nah intinya auditing itu ada untuk memastikan laporan itu dapat dipercaya. Jadi semoga pembahasan kita kali ini bisa bantu aku dan teman-teman buat makin paham. Dan dengan cara belajar yang lebih enjoy, aku harap pelajarannya itu bisa lebih nempel, lebih cepet pahamnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.